manajemen kurikulum dan PAUD. Pengertian manajemen secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu kata manus yang artinya tangan dan eger yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabung menjadi satu yaitu dalam kata manager. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen yang artinya pengelolaan. Sedangkan menurut terminologi terdapat banyak pendapat para tokoh, tentu memiliki kesamaan dan perbedaan yang disebabkan sudut pandang yang berbeda pula. Adapun beberapa pendapat para tokoh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, George Robert Terry. Pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Adapun menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian proses, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau lembaga tersebut. Adapun pengertian kurikulum dalam bahasa Inggris Indonesia adalah kurikulum yang berarti rencana pelajaran. Dalam buku Curriculum Development: A Guide to Practice, arti kurikulum adalah a plan of learning consisting of two major dimension, vision, and structure. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan anak umur 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi manajemen PAUD. Fungsi manajemen pada sebuah lembaga PAUD meliputi 5 fungsi dasar yang terkait satu dengan lainnya. Yang pertama, perencanaan. Mengapa harus ada perencanaan? Karena program kegiatan apapun perlu direncanakan dengan baik agar semua kegiatan terarah. Yang kedua, pengorganisasian. Mengapa sih harus ada pengorganisasian? Karena aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan. Mengapa harus ada pelaksanaan? Karena karakteristik penilaian pengetahuan guru tentang kurikulum. Yang keempat, pengawasan. Mengapa sih harus ada pengawasan? Karena perlu dilakukan agar jalannya pelaksanaan dalam pencapaian tujuan tidak mengalami penyimpangan. Yang terakhir, evaluasi. Mengapa sih harus ada evaluasi? Karena memberikan informasi bagi perbaikan mutu pengajaran dari penyusunan program sekolah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih untuk Mbak Winnie dan Mbak Jas. Ini saya akan melanjutkan materi kami yaitu manajemen kurikulum PAUD. PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai 6 tahun. Kemudian kegiatan manajemen PAUD. Menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini, terkait dengan standar isi, proses penilaian terdiri dari struktur program,
alokasi waktu, perencanaan pelaksanaan, serta penilaian. Kemudian manajemen kurikulum PAUD dilaksanakan supaya kegiatan pengajarannya berjalan dengan lancar dan efisien. Adapun kegiatan manajemen kurikulum PAUD yaitu yang pertama penyusunan program, penyusunan kalender pendidikan, penyusunan jadwal kegiatan belajar, perencanaan kegiatan belajar mengajar, kemudian perencanaan tahunan dan semester, perencanaan mingguan, perencanaan harian, kemudian pengaturan pembukaan tahun ajaran baru, pengaturan pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar, pengaturan kegiatan bermain, pengaturan kegiatan evaluasi pelaksanaan program kegiatan belajar, dan pengaturan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, pengaturan penutupan tahun ajaran.